Selamat datang di Novel Audioku Channel. Terima kasih sudah mampir di Novel Audioku Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novel Audioku Channel. Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Nathan Lewis, Kultivator Sang Dewi. Episode 216, bersama Novel Audioku Channel. Selamat mendengarkan. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Segera setelah si Daunir menggumamkan sesuatu, setelah ledakan, udara hitam yang tak terhitung jumlahnya menyelimuti area seluas ratusan meter di sekitarnya, dan udara hitam yang menutupi langit langsung mengubah siang menjadi malam. Nathan Lewis tidak panik, tetapi mengayunkan pedang pembunuh naga ke dalam kehampaan, dan sepotong cahaya perak jatuh, membuat kegelapan menjadi terang kembali. Si Daunir tidak memperhatikan Nathan Lewis, dan mulutnya semakin cepat dan semakin cepat, lalu dia menggambar lingkaran di kehampaan dengan tangan kanannya, dan ada riak di lingkaran itu, seolah-olah ruang dan waktu berputar. Roar, terdengar raungan, dan kemudian dari lingkaran, seekor ular dengan inti merah, tebal dan tipis di dalam tangki air, dan ular bersisik padat keluar, seperti baru saja keluar dari kematian. Menghadapi ular di depannya, Nathan Lewis sedikit mengernyit, karena ular di depannya bukanlah ilusi, melainkan makhluk hidup yang nyata, seolah-olah telah melakukan perjalanan dari ruang dan waktu lain. Nathan Lewis, apa yang bisa kamu lakukan jika kamu bisa menyerap roh jahat? Kali ini, aku akan memanggil binatang purba untuk berurusan denganmu. Melihat ular di depannya, mata si Daunir penuh semangat, tapi matanya tubuh besar dengan cepat kembali normal, dan wajahnya menjadi jelek. Setelah dia selesai berbicara, seteguk darah menyembur keluar. Tampaknya untuk memanggil ular ini, si Daunir hampir menghabiskan semua mapnya. Boom! Menghadapi ular yang bergegas, Nathan Lewis mengayunkan pedang pembunuh naga di depannya, menebas ular naga dengan energi pedang bercampur api. Pedang naga menebas ular itu dengan keras, diikuti dengan suara yang memekakkan telinga, kecemerlangannya meluap dan api berkobar di mana-mana. Ular menggeliat ke atas dan ke bawah, seolah merasakan sakit, lalu memuntahkan cahaya yang menyala-nyala, bumi bergetar, dan bebatuan hancur. Nathan Lewis mundur dengan cepat, menghindari serangan ular itu, tetapi pada saat ini, tangan Nathan Lewis yang memegang pedang pembunuh naga sedikit gemetar, dan mulut harimaunya mati rasa. Sisik ular itu terlalu keras, dan pedang pembunuh naga gagal melukai ular itu. Nathan Lewis. Pada saat ini, Abigail dan Falco Wetner mengejarnya. Mereka merasakan aura menakutkan di dalam hutan di sini, mengkhawatirkan keselamatan Nathan Lewis, jadi mereka mengejarnya. Tapi setelah mengejarnya, mereka melihat seekor ular naga dengan panjang lebih dari 10 meter dan ketebalan tangki air berhadapan dengan Nathan Lewis, yang membuat takut semua orang. Anda harus tahu bahwa Gruyères bukanlah daerah pegunungan, dan tidak ada hutan purba, bagaimana mungkin ular sebesar itu tiba-tiba muncul? Jangan datang ke sini, menjauhlah. Nathan Lewis buru-buru menghentikan Abigail dan yang lainnya mendekat. Kekuatan ular ini terlalu kuat, dengan kekuatan Abigail, mereka tidak bisa menahan pukulan ular ini sama sekali. His, his, ular membuka mulutnya yang berdarah, memutar tubuhnya dan menyerang Nathan Lewis lagi. Ekornya menyapu, menyebabkan banyak pohon tumbang dan bebatuan beterbangan. Nathan Lewis mengangkat pedang pembunuh naga, melompat lagi, lalu melompat turun dari udara, dengan kejam menusuk ke belakang ular. Boom! Terdengar suara keras, dan tabrakan dahsyat itu memancarkan kecemerlangan yang cerah, seperti dua batu besar yang bertabrakan dengan keras. Ular mengeluarkan raungan, dan kemudian mengayunkan ekornya langsung ke arah Nathan Lewis. Itu sangat cepat, dan itu seperti cambuk baja yang mengenai tubuh Nathan Lewis dengan keras. Tubuh Nathan Lewis seperti bola meriam, ditarik keluar dengan ganas, dan berhenti setelah menabrak pohon besar. Nathan Lewis, Tuan Nathan. Abigail dan yang lainnya bergegas dan membantu Nathan Lewis berdiri. Sudut mulut Nathan Lewis berlumuran darah, meskipun tubuh fisiknya yang kuat tidak terluka, kekuatan besar menyebabkan kerusakan pada organ dalam Nathan Lewis. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Hahaha, Nathan Lewis, meskipun kamu kuat secara fisik, kamu hanya bisa dipukuli di depan ular ini. Bunuh mereka untukku. Si Daunir tertawa, mendukung halo hitam dengan satu tangan. Dia tidak bisa membiarkan halo itu menghilang, jika tidak ular itu akan mati seketika. Ular ini bukan binatang di sini, dan pada akhirnya ia harus kembali ke tempat asalnya melalui lingkaran hitam.
Nathan Louis memandang si Daunir. Meskipun wajah si Daunir sangat jelek saat ini, dia berjuang untuk mempertahankan lingkaran hitam. Nathan Louis langsung mengerti bahwa selama lingkaran hitam menghilang, ular juga akan menghilang. Memikirkan hal ini, Nathan Louis mengambil pedang pembunuh naga, dengan keras bergerak ke arah si Daunir, dan menebas lengan si Daunir dengan keras. Melihat ini, ular mengayunkan ekornya, memaksa Nathan Louis mundur secara langsung, lalu membuka mulutnya yang berdarah, dan menggigit lengan Nathan Louis. Kekuatan gigitan yang sangat besar membuat tubuh Nathan Louis berhenti, dan dia langsung terlempar oleh ular itu. Tubuh Nathan Louis terlempar tinggi ke udara, lalu jatuh ke tanah. Sebuah lubang yang dalam dihancurkan ke tanah, dan Nathan Louis merangkak keluar dari lubang itu dengan susah payah. Pada saat ini, noda darah terlihat di lengan Nathan Louis. Meskipun tubuhnya kuat, lengan Nathan Louis masih terluka setelah digigit ular. Nathan Louis. Abigail buru-buru merobek pakaiannya, mencoba membalut Nathan Louis. Pergi. Nathan Louis merasakan embusan angin datang, dan buru-buru mendorong Abigail ke samping, sementara dia sendiri terkena ekor ular itu. Bang! Tubuh Nathan Louis terbang belasan meter jauhnya, dan jatuh dengan keras ke tanah. Darah terus mengalir dari sudut mulut Nathan Louis. Tuan Nathan. Melihat ini, Falco Weidner dan Ziarge Bai akhirnya mengeluarkan senjata mereka dan menyerang ular itu. Nathan Louis hendak berbicara untuk menghentikannya, tetapi sudah terlambat. Mereka berdua baru saja bergegas maju ketika mereka disapu oleh ekor ular dan langsung terlempar ke udara. Pada saat ini, baik Ziarge Bai dan Falco Weidner tidak dapat berdiri, mereka terluka parah. Nathan Louis berdiri dengan tubuh ditopang oleh pedang pembunuh naga, dan menatap ular dengan matanya. Sisik dan baju besi orang ini sangat keras sehingga dia tidak bisa melukainya sama sekali. Jika dia terus bertarung seperti ini, dia akan kalah cepat atau lambat. Ayo, bunuh mereka. Wajah si Daunir menjadi semakin jelek, tubuhnya sedikit gemetar, dia tidak bisa menahannya lagi, dia harus membiarkan ular itu membunuh Nathan Louis secepat mungkin. His, ular memuntahkan surat itu, menarikan tubuhnya dan dengan cepat bergerak ke arah Nathan Louis. Dia membuka lebar mulutnya yang berdarah, memperlihatkan taringnya yang tajam, siap menelan Nathan Louis ke perutnya. Nathan Louis, Tuan Nathan, Abigail dan Falco Weidner semua panik saat melihat adegan ini, tapi tak satu pun dari mereka memiliki kemampuan untuk menyelamatkan Nathan Louis. Menghadapi mulut ular yang berdarah, Nathan Louis sendiri tampak sedikit tidak berdaya, dia sudah terluka saat ini, dan dia tidak memiliki kemampuan untuk melarikan diri dari pukulan ini sama sekali. Tepat pada saat itu, cahaya putih lembut tiba-tiba muncul dari dalam tubuh Nathan Louis, dan kemudian cahaya putih menjadi semakin intens, bahkan langsung menyinari tubuh Nathan Louis menjadi transparan. Dalam tubuh Nathan Louis, kristal naga bersinar dengan cahaya di bawah cahaya putih. Ular menjadi sangat panik dalam sekejap, dan kemudian mulai berguling-guling di tanah terus-menerus, melolong. Tubuhnya menyusut dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang ular yang awalnya panjangnya lebih dari 10 meter, hanya beberapa meter panjangnya hanya dalam beberapa puluh detik. Ular menggeliat kesakitan, dan tubuhnya dengan putus asa bergerak ke arah si Daunir, lalu melompat dengan kuat, dan masuk ke lingkaran hitam untuk melarikan diri. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Si Daunir melihat pemandangan ini, dia tercengang lama, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Anda harus tahu bahwa langkah terakhir ini adalah kartu truf mereka dari Aula Tiagra. Ular ini adalah Santo Pelindung Aula Tiagra. Dia tidak akan memanggil ular ini kecuali benar-benar diperlukan. Tapi sekarang, Santo Pelindung Aula Tiagra akan berubah menjadi ular kecil saat ini, dan dia masih berusaha melarikan diri dengan panik. Bagaimana ini tidak mengejutkan si Daunir? Mau pergi. Melihat ular itu ingin melarikan diri, Nathan Louis melompat keluar, meraih ekor ular itu, dan mengeluarkan ular yang sudah menembus separuh tubuhnya. Menghadapi Nathan Louis, Jiao Snake tidak lagi memiliki tampilan ganas, dia menoleh dan lari ketakutan, sementara pedang pembunuh naga di tangan Nathan Louis mengayun ke bawah dengan sekuat tenaga. Puff! Kepala ular itu langsung dipotong oleh Nathan Louis, dan darah menyembur kemana-mana. Plok! Setelah Nathan Louis memenggal kepala ular itu, si Daunir tidak bisa bertahan lebih lama lagi, lingkaran hitam itu menghilang seketika, dan dia sepertinya sudah sangat tua dalam sekejap, dan dia jatuh ke tanah tanpa kekuatan, untuk berdiri. Nathan Louis menyingkirkan pedang pembunuh naga, berbalik dan menatap si Daunir yang jatuh ke tanah, matanya sangat dingin. Melihat Nathan Louis seperti itu, murid si Daunir tiba-tiba menyusut, dan matanya penuh kepanikan.
Jangan bunuh aku, kamu bisa menyuruhku melakukan apa saja. Si Daunir gemetar, memohon belas kasihan. Uzong yang agung, pemilik Aula Tiagra, sedang memohon belas kasihan di depan Nathan Louis saat ini. Abigail melihat pemandangan di depannya, dan hatinya sangat terkejut. Anda harus tahu bahwa si Daunir, di antara puluhan sekte di Barat Daya, dapat dianggap sebagai sosok yang terhormat. Apakah itu Raja Miao atau Hector Cavier, mereka harus hormat ketika mereka melihat si Daunir. Tapi orang yang begitu tangguh sekarang memohon belas kasihan di depan Nathan Louis seperti seorang cucu. Citra Nathan Louis menjadi jauh lebih besar di hati Abigail, dan kasih sayang Abigail pada Nathan Louis semakin dalam. Bentak, Nathan Louis menekan satu tangan langsung di atas kepala si Daunir, dan kemudian seni konsentrasi mulai beroperasi, dan kekuatan hisap yang sangat besar mulai terus menyerap energi di tubuh si Daunir. Si Daunir berjuang mati-matian, tetapi dia tidak bisa bergerak sama sekali. Setelah hanya beberapa menit, tubuh si Daunir berubah menjadi layu, matanya terbuka lebar, dan dia sekarat. Cahaya pada tubuh Nathan Louis perlahan menghilang, dan sekitarnya terdiam sesaat. Nathan Louis mengisi kembali semua kekuatan spiritual yang hilang setelah pertempuran dengan ular itu. Melihat tidak jauh, Zierge Bai dan Falco Wettner terluka dan jatuh ke tanah. Nathan Louis berjalan mendekat, meraih tangan keduanya, dan menuangkan kekuatan spiritual murni ke keduanya, dan luka keduanya pulih dengan cepat. Terima kasih, Tuan Nathan. Zierge Bai dan Falco Wettner bangkit, dan buru-buru mengikuti Nathan Louis untuk mengucapkan terima kasih. Aku yang seharusnya berterima kasih. Jika kamu tidak membantuku, kamu tidak akan terluka. Setelah Nathan Louis selesai berbicara, dia berjalan ke sisi ular yang terbunuh, menghancurkan kepala ular itu dengan satu telapak tangan, dan sebening kristal. Pil binatang diluncurkan. Nathan Louis sangat bersemangat ketika dia mengambil pil binatang. Tampaknya tebakannya benar, binatang buas ini sudah memiliki pil binatang di tubuh mereka, dan hal-hal ini adalah hal yang berharga untuk kultivasi. Armor skala ular ini keras, bagus untuk membuat sepotong baju besi, dan daging dan darah ini dapat meningkatkan kekuatanmu. Kamu harus mengambilnya kembali dan membaginya. Kata Nathan Louis kepada Zierge Bai dan Falco Wettner. Sangat gembira, keduanya bergegas maju untuk memotong-motong ular itu, sementara Nathan Louis memimpin Abigail perlahan menuju rumah kuno itu. Hector Cavier masih duduk merosot di halaman keluarga kuno seperti lumpur, menyaksikan Nathan Louis kembali, tubuhnya berlumuran darah. Hector Cavier tahu bahwa si Daunir mungkin juga tidak bisa melarikan diri. Nathan Louis tidak mengikuti omong kosong Hector Cavier, dia menamparkan kepala Hector Cavier dengan telapak tangannya, dan langsung menyedot semua energi di tubuh Hector Cavier. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Saat ini, Nathan Louis hanya ingin meningkatkan kekuatannya dengan cara tercepat. Musuh yang dia hadapi semakin kuat dan kuat. Jika dia tidak segera meningkatkan kekuatannya mungkin, dia bahkan akan membunuh kerabatnya. Jika dia tidak bisa melindunginya, bagaimana dia bisa berbicara tentang menyelamatkan ibunya? Sekarang Nathan Louis tidak lagi memiliki keraguan, bahkan jika ada orang lain yang hadir, Nathan Louis tidak lagi menyembunyikannya, dan langsung menggunakan seni konsentrasi untuk menyerap energi orang lain. Garrison Shiryo memandang Nathan Louis, dan tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Hanya dalam beberapa bulan, kekuatan Nathan Louis berkembang begitu pesat. Kita harus tahu bahwa pada awalnya Nathan Louis harus mengandalkan dirinya sendiri untuk menutupinya, tapi bagaimana dengan sekarang? Saya khawatir Garrison Shiryo tidak sebaik Nathan Louis, tidak peduli dalam hal kekuatan atau status. Dan Xiano Bai di samping juga sangat terkejut saat ini, dia mempertaruhkan semua masa depan keluarga Bai pada Nathan Louis, dan sekarang tampaknya dia membuat taruhan yang tepat. Apakah itu Hector Cavier atau si Daunir? Mereka berdua adalah penguasa Wuzong dan orang-orang yang telah terkenal selama bertahun-tahun, tetapi sekarang mereka berdua dipenggal oleh Nathan Louis. Kekuatan Nathan Louis dapat dilihat. Xiano Bai mengambil keputusan, mulai sekarang, paha Nathan Louis, keluarga Bai pasti akan mempertahankannya. Tuan Garrison, tolong kirim seseorang untuk menanganinya. Nathan Louis menunjuk ke mayat Hector Cavier yang keriput dan berkata, Tuan Nathan, jangan repot-repot, saya akan meminta seseorang untuk segera menanganinya. Setelah Garrison Shiryo selesai berbicara, dia melambaikan tangannya, dan seseorang segera membawa tubuh Hector Cavier pergi. Lalu Garrison Shiryo bertanya Nathan Louis dengan lembut, Tuan Nathan, saya tidak tahu tentang Laida. Festival pertengahan musim gugur akan segera hadir. Nathan Louis bersama Laida Shiryo. Sekarang Nathan Louis kembali. Garrison Shiryo belum melihat Laida lama,
jadi saya ingin bertanya pada Nathan Lewis di mana Laida Serio berada. Tuan Garrison, Laida sedang berlatih dengan Paman Nebulo dengan Ariana. Aku tidak tahu di mana mereka berada, tapi Garrison Serio. Tidak perlu khawatir, Laida akan baik-baik saja. Nathan Lewis mengikuti Garrison Serio untuk menjelaskan. Jangan khawatir, hanya saja aku sudah lama tidak melihat gadis ini, dan aku sedikit merindukannya. Garrison Serio sedikit tersenyum. Dia tahu bahwa Nathan Lewis bukanlah sesuatu di kolam, dan jika dia ingin mengikuti Nathan Lewis, dia harus berkeliling dunia, tetapi Garrison Serio merasa nyaman dengan Laida Serio mengikuti Nathan Lewis. Tidak lama kemudian, Falco Wettner mengikuti Zierge Bai dan menyeret tubuh ular itu ke belakang. Keduanya berlumuran darah dan terlihat sangat malu. Garrison Serio kaget saat melihat mereka berdua seperti ini. Xiano Bai di samping juga kaget, dan buru-buru menjawab, Zierge, apa yang terjadi? Xiano Bai memeriksa tubuh Zierge Bai dengan ekspresi panik. Kakek, aku baik-baik saja. Daging dan darah ular ini adalah hal yang baik. Zierge Bai memberitahu Xiano Bai dan Garrison Serio tentang Nathan Lewis yang memenggal kepala ular itu, yang membuat mereka semakin terkejut melihat Nathan Lewis. Kepala penegak Wettner, Anda untuk sementara tinggal di Gruyères selama 2 hari. Setelah festival pertengahan musim gugur, saya akan menemani Anda ke ibu kota. Nathan Lewis mengikuti Falco Wettner. Baiklah Tuan Nathan, saya akan menunggu Anda di Gruyères. Falco Wettner mengangguk. Meninggalkan rumah Garrison Serio, Nathan Lewis tidak langsung pulang ke kampung halamannya, melainkan pergi ke villa keluarga Smith. Ariana Smith mungkin tidak kembali, Nathan Lewis akan menemui William Smith. Ketika Nathan Lewis datang ke villa keluarga Smith, William Smith sedang duduk di halaman minum teh sendirian, dan rambutnya beruban. Paman Smith, Nathan Lewis memanggil William Smith. William Smith tercengang sesaat, lalu keterkejutan muncul di wajahnya. Nathan Lewis, kamu kembali. William Smith buru-buru bangun untuk menyambutnya, lalu melihat keluar pintu, dan menemukan bahwa itu adalah Nathan Lewis sendiri. Jadi dia bertanya-tanya, Nathan Lewis, di mana Ariana? Bukankah kamu kembali bersamamu? Ariana, aku tidak bisa kembali karena sesuatu, aku akan datang menemuimu. Melihat penampilan William Smith yang agak tua, Nathan Lewis merasa sedikit tidak nyaman. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Sejak Ariana Smith dan dirinya sendiri, seorang wanita kaya, tidak menikmati berkat, tetapi mengikutinya, dan juga takut. Terutama William Smith, yang sendirian dan sudah beberapa bulan tidak melihat putrinya, pasti akan merindukannya. Oh, William Smith mengeluarkan sedikit kekecewaan, dan berjalan kembali. Nathan Lewis minum teh dengan William Smith dan pergi, dia ingin kembali ke desa Kartula untuk melihat orang tuanya. Setelah beberapa saat, dia tidak melihat orang tuanya selama beberapa bulan. Saudaraku, apakah kamu di Gruyères? Nathan Lewis baru saja pergi dari villa keluarga Smith ketika Yuren Lewis menelepon Nathan Lewis. Di sini, apakah kamu sedang berlibur? Nathan Lewis bertanya, ini hari libur, jika kamu pulang, tolong antar aku kembali bersamamu. Yuren Lewis menelepon Nathan Lewis, awalnya dia ingin Nathan Lewis membawanya pulang bersamanya. Kamu tunggu aku di gerbang sekolah, aku akan mengantarmu kembali nanti. Nathan Lewis menutup telepon setelah selesai berbicara. Nathan Lewis pergi menjemput Abigail dulu, lalu pergi menjemput Yuren Lewis, dan ketiganya bergegas kembali ke desa Kartula bersama. Saudaraku, ini, Yuren Lewis, yang berdiri di gerbang sekolah, dengan putus asa mengikuti Nathan Lewis dan melambai. Nathan Lewis mengemudikan Rolls-Royce Xiano Bai, dan dia biasanya mengemudikan mobil Ariana Smith dan Tiago Levon, tetapi Tiago Levon terbaring di rumah sakit sekarang, dan Ariana Smith belum kembali. Jadi Nathan Lewis menggunakan Rolls-Royce milik Xiano Bai untuk mengemudi alih-alih. Namun, Nathan Lewis tidak terlalu peduli dengan kualitas mobilnya, asalkan bisa bergerak. Namun saat Rolls-Royce tersebut berhenti di gerbang sekolah, dengan cepat menarik perhatian banyak orang. Anda harus tahu bahwa di kota seperti Gruyères, tidak banyak orang yang mampu membeli Rolls-Royce, dan Rolls-Royce ini masih menyandang merek Beijing. Yuren? Ini apakah saudaramu yang mengemudikan Rolls-Royce? Teman sekelas Yuren Lewis bertanya dengan iri. Ya, Yuren Lewis mengangguk. Ini masih plat nomor dari ibu kota. Kakakmu bukan sopir, kan? Pada saat ini, seorang siswa laki-laki berkata setengah bercanda. Kakakmu adalah pengemudinya. Kakakku luar biasa. Adik iparku adalah wanita tertua di grup Smith, kata Yuren Lewis dengan bangga.
Ariana Smith telah memberitahu Yuren Louis sebelumnya bahwa dia harus melaporkan namanya ketika ada sesuatu yang harus dilakukan. Lagi pula, keluarga Su juga orang terkaya di Gruyères. Benar saja, ketika Yuren Louis mengatakan ini, teman sekelas laki-laki itu sangat ketakutan sehingga dia tidak berani berbicara sejenak. Nathan Louis mengemudikan mobil di depan Yuren Louis, membuka pintu mobil dan berkata, "Cepat, masuk ke mobil, atau akan terlambat saat kamu pulang." Selamat tinggal. Yuren mengikuti teman sekelasnya dan melambaikan tangannya, dan naik ke Rolls-Royce di atas. Saat Yuren Louis masuk ke dalam mobil, dia menemukan seorang wanita duduk di dalam mobil, yang tidak dia kenal. "Halo, nama saya Abigail." Abigail mengulurkan tangannya dengan sopan saat melihat Yuren Louis masuk ke dalam mobil. "Halo, nama saya Yuren Louis." Ariana Smith menjabat tangan Abigail dengan hati-hati. "Kakak Yuren sangat cantik. Tidak heran kakakmu selalu memujimu." Abigail menatap Yuren Louis dan memujinya. Nathan Louis mengemudi di depan, memutar matanya dan terdiam beberapa saat, tapi dia tidak pernah menyebut Yuren Louis di depan Abigail. Ketika Abigail mengatakan ini, dia hanya ingin menjauhkan diri dari Yuren Louis. "Saudari Abigail benar-benar cantik, dan kamu masih memiliki aroma samar di tubuhmu. Aku ingin tahu merek parfum apa yang kamu gunakan?" tanya Yuren Louis setelah mencium aroma samar dari tubuh Abigail. "Parfum di tubuhku dibuat sendiri. Jika saudari Yuren menyukainya, aku akan membuatnya untukmu." Keharuman di tubuh Abigail secara alami dipancarkan oleh tubuhnya. Wewangian semacam ini untuk merayu pria. "Oke, terima kasih saudari Abigail." Yuren Louis berkata dengan gembira. "Parfum apa yang dipakai anak-anak? Pelajari ilmunya." Nathan Louis mengemudikan mobil di depan dan menegur Yuren Louis. Terima kasih sudah mampir di Novel Audioku Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya untuk berkembangnya channel ini. Novel Audioku Channel akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.